Shalom Jemaat GBI Kedoya, saya percaya bahwa kita semua mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang baru ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami siapkan hati kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, berbicaralah pada kami. Urapi kami satu persatu Tuhan, biar lawatan-Mu senantiasa hadir di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan di rumah masing-masing. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. Kami percaya bahwa Kau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan. Amin. Mari yang percaya katakan, Aku penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan Kau kekuatanku. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa.
Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau Tuhan selalu bersyukur. Terima kasih. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami. Kami agungkan Engkau. Shikararararayararabasane.
Mari setiap kita masuk di dalam hadirat yang lebih lagi, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru. Kau berikan ku pengharapan, Kau berikan ku kekuatan di saat ku tak berdaya. Kasih-Mu menguatkan kami. Terima kasih. Yes Lord Jesus. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalanku, amin, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalan, yes Lord, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh nyatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan imanmu nyatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan tadi Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami persiapkan hati kami. Engkau Tuhan Yesus membuat kami bertumbuh di dalam Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang menaburkan firman-Mu, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Rahasia Ketentraman Batin. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara sekalian, ketentraman batin adalah hal yang sangat penting. Pada masa kini orang rela menggantinya dengan harta dan berbagai usaha untuk bisa mendapatkannya. Karena itu merupakan hal yang langka di dunia yang penuh dengan ketegangan ini. Saudaraku, orang yang tentram batinnya artinya orang yang jiwanya teduh. Orang yang hati dan pikirannya tenang. Dan hal ini sesuatu yang tidak mudah didapatkan. Di Amerika Serikat saja saya dengar setiap malam ada sekitar 20 juta pil penenang yang diminum orang karena banyak orang tidak bisa tidur. 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika Serikat bukan menderita karena virus atau bakteri, tetapi mengalami apa yang disebut psikosomatis. Tubuh yang sakit karena jiwa yang tegang, jiwa yang gelisah. Saudara, kalau orang lelah tubuhnya, dia bisa istirahat, tidur, atau dipijat. Tapi sekarang ini banyak orang yang lelah jiwanya. Lah kalau lelah jiwa, apanya yang dipijat, saudara? Akibatnya banyak orang yang sekarang ini insomnia, tidak bisa tidur. Saya ingat satu kali ada seorang datang kepada psikiater dan berkata, "Pak, bagaimana saya supaya bisa tidur ya? Apakah ada obat yang bisa diberikan?" Orang itu berkata, "Oh, bisa. Tetapi saya kasih terapi dulu ya. Kamu kalau ada di rumah, berbaring di tempat tidur, lalu kosongkan pikiran, hitung 1 sampai 10 lambat-lambat. Saya yakin pada hitungan ke-10 kamu sudah tertidur lelap." Orang ini berkata, "Oke." Dia coba, minggu depannya dia datang. Dia bilang, "Dokter, saya sudah coba, tapi nggak bisa." Loh, kenapa nggak bisa? Begini, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ngantuk. 7 sangat ngantuk. Tapi begitu 8 bangun lagi. Saya ulang lagi dari awal. 5 ngantuk, 6 sangat ngantuk. 7 amat sangat ngantuk. Tapi 8 bangun lagi. Sekarang psikiaternya yang bingung. Lalu dia tanya, "Ngomong-ngomong profesi Anda apa?" "Oh, saya petinju." "Oh, pantesan." Karena kalau petinju setiap kali dengar kata 8 mesti bangun. Kalau tidak dinyatakan knockout, saudara sekalian. Nah, berapa banyak orang yang gelisah sehingga tidak bisa tidur. Kalau bisa tidur pun nggak nyenyak. Cuma tidur sebentar, nggak lama bangun. Karena apa? Mimpi dikejar celeng, mimpi dikejar setan, mimpi buruk yang dia alami. Dan saya mau bilang ini bisa dialami oleh semua orang. Bahkan orang yang tampaknya happy-happy di luar, tapi tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Ada orang satu kali pergi ke psikiater dan berkata, "Kenapa ya saya ini tidak pernah bahagia dalam hidup saya? Saya tidak pernah sukacita, sulit untuk benar-benar tertawa dengan tulus dari hati."
Lalu psikiater bilang, oh saya bisa kasih terapi dan obat. Tetapi kebetulan minggu ini ada sebuah pertunjukan sirkus di tanah lapang di kota kita. Kebetulan tadi malam saya nonton. Itu ada pelawak, lucunya luar biasa. Waduh, saya tertawa terpingkal-pingkal. Sampai pulang pun saya tertawa terbahak-bahak. Nah, kalau kamu susah ketawa, saya anjurkan kamu nanti malam beli tiketnya, nonton sirkus itu, lihat pelawak itu. Lucu sekali. Kamu pasti akan bahagia. Orang itu menundukkan kepala dan berkata, dokter, sayalah orang itu. Saya pelawaknya. Saya bisa menghibur orang tapi hati saya tidak pernah tenang. Wah, celaka saudara-saudara. Dunia ini memang panggung sandiwara. Karena orang tidak mungkin bisa mendapatkan ketentraman batin, ketenangan jiwa, damai sejahtera. Dengan cara apapun. Memperoleh uang yang banyak, pergi bepergian ke luar negeri, memiliki hiburan-hiburan yang hebat. Tidak ada damai sejahtera. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan kuncinya ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Yang mengucapkan ini adalah Raja Daud. Dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia nggak bilang hanya dekat istanaku aku tenang. Hanya dekat pengawal-pengawalku aku tenang. Sehingga dia tidak usah takut kepada musuh. Tapi dia bilang hanya dekat Allah saja. Karena Allah itu perlindungan kita yang utama. Tuhan itu bisa memberikan keselamatan. Bahkan ketentraman batin yang sejati di dalam hidup kita. Karena itu ketika engkau punya masalah apapun saudaraku. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Semakin engkau meninggalkan Tuhan, hatimu makin gelisah. Jangan hidup di luar Dia. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Maka engkau akan dikuatkan di dalam segala tantangan. Haleluya. Saudaraku, kalau Tuhan engkau jadikan sebagai gembala yang menuntun hidupmu, maka ketenangan engkau akan alami. Mazmur 23 ayat pertama dan kedua berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan ke air yang arusnya deras yang akan menyeret domba-domba sehingga mati. Tapi air yang tenang, still water. Sehingga ada damai sejahtera yang kita alami. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat dua penghambat utama ketentraman batin atau ketenangan jiwa, ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama yang menghambat ketentraman batin adalah kondisi dari luar. Menurut kamus, peace atau damai itu berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, semuanya aman, sentosa, sejahtera. Tapi di dunia sekarang ini mana ada kondisi yang ideal semacam itu? Persoalan demi persoalan justru yang banyak datang menyerang kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 di mana-mana, krisis ekonomi terjadi, masalah dalam pekerjaan bertubi-tubi, belum masalah-masalah dalam keluarga dan yang lain-lain. Nah, jika kegelisahan itu terjadi karena kondisi dari luar, bagaimana kita mengatasinya? Jawabannya adalah saudara harus memilih untuk tetap bersukacita. Sebab yang penting bukan apa yang terjadi kepada kita dari luar. Tapi bagaimana respon kita dari dalam terhadap apa yang terjadi itu. Happiness is a choice. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Dalam ayat 4 tadi Paulus berkata, rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan sekali lagi ku katakan kepadamu, bersukacitalah. Saudara tahu ketika Paulus mengucapkan kalimat ini, dia bukan sedang berada di sebuah gedung yang megah atau makan di hotel bintang 5 atau bersantai di pinggir pantai dengan suasana yang nyaman. Dia sedang berada di dalam penjara. Dia ditahan karena dia memberitakan Injil, tapi dia bahkan menasehati orang-orang yang ada di luar penjara. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Berarti sukacita, kegembiraan, ketenangan batin tidak ditentukan oleh perkara-perkara luar, lahiriah, tapi sumbernya dari atas, dari Allah. Ketika relasi kita dengan Bapa Sorgawi itu erat,
Dia akan memberikan air yang tenang di dalam jiwa kita. Ingat ke saudara, di dalam Alkitab, satu kali Yesus pernah bertolak dengan perahu pergi ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus tertidur. Pada waktu itu gelombang badai sangat besar dan murid-muridnya ketakutan karena mereka pikir mereka akan mati. Lalu mereka membangunkan Yesus. Yesus dengan tenang berkata, "Diam, tenanglah. Peace, be still." Kenapa Yesus bisa tidur di tengah gelora badai yang begitu luar biasa? Karena dia percaya Bapa Sorgawi memelihara dia. Tugasnya belum selesai. Nggak akan ada berita yang berkata Yesus batal jadi juru selamat yang menembus manusia karena tadi malam kecelakaan tenggelam di danau Galilea. Nggak mungkin saudara. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Karena itu, peace, be still. Diam, tenanglah. Saudara, ingat Yesus adalah Raja Damai. Kalau engkau membutuhkan damai sejahtera, mengapa engkau tidak berdoa dan memanggil nama Yesus? Yesus, Yesus, Yesus. Dan kalau engkau sungguh-sungguh mengucapkannya dari hatimu, meminta pertolongannya, dia akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus pernah berkata demikian, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Walaupun dunia bergelora, tapi damai dalam Kristus itu akan bisa kita alami. Saudara sekalian, satu kali ada sebuah perlombaan melukis di mana juara pertama akan mendapatkan hadiah yang besar. Lukisannya bebas tapi temanya saja ditentukan, damai. Maka ada orang kemudian mulai melukis pemandangan yang sangat bagus di mana ada ladang-ladang yang subur, hijau, ada gunung, ada rumah kecil di sana dan dia tulis damai. Gambar yang lainnya adalah danau yang tenang dengan pemandangan yang sangat indah. Dia tulis judulnya damai, peace. Tetapi pemenangnya bukan itu. Pemenangnya justru orang yang menggambarkan samudra raya yang sedang bergelombang ombaknya tinggi. Kemudian awan hitam ada, hujan kemudian turun. Tetapi ada 2 ekor burung camar yang sedang pacaran, saudara. Dan mereka tenang sekali. Kenapa? Karena mereka berlindung di sebuah batu karang di laut tersebut. Sehingga mereka bisa merasa nyaman. Saudara sekalian, saya mau bilang, damai sejati itu bukan karena suasana sekitar saudara aman. Tetapi ketika kegelisahan sedang dialami, kekalutan sedang terjadi, engkau berlindung di bawah batu karang yang abadi, Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan mengalami damai di tengah badai. Engkau bisa tidur di buritan perahu seperti Yesus tidur di danau Galilea. Karena apa? Percaya Bapa selalu menyertai dan memelihara. Karenanya saudara, mari kita sadar bahwa kita yang harus memilih sukacita. Memilih respon yang tepat untuk mengatasi keadaan kondisi yang tidak menunjang di luar. Habakuk pernah mengatakan ini dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Saudaraku, apakah saudara bisa bersuka cita walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan? Bisa? Amin. Oh, luar biasa. Kenapa bisa? Karena mungkin saudara tidak pernah tanam pohon anggur. Jadi berbuah nggak berbuah. Emangnya gue pikirin. Saudara nggak punya kambing domba terhalau dari kurungan. Ya punyanya orang lain, biarin aja.
Tapi kalau kalimat itu sekarang berarti, walaupun istriku cerewetnya luar biasa, aku tetap bersuka cita. Walaupun gajiku nggak naik-naik, penghasilanku menurun pada masa ini, aku tetap bersuka cita. Walaupun tantangan banyak aku hadapi, aku memilih untuk bersuka cita. Itulah kemenangan yang akan membuat batinmu menjadi tentram. Saudara, perasaan gelisah campur aduk di dalam hati bisa diatasi dengan pilihan yang tepat, bahkan tindakan yang benar. Dalam Mazmur 42 ayat 5 dan 6, ketika pemazmur mengalami kegelisahan dalam hidupnya, dia berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, kalau engkau mengalami kegelisahan, ambil tindakan yang tepat. Datang beribadah ke rumah Tuhan. Nyanyikan pujian untuk kemuliaan namanya. Lepaskan roh kesukaan ada dalam hidupmu. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan, itu kekuatan kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu di luar, milikilah pilihan untuk tetap bersyukur, bersukacita, bergembira. Kekuatan dari Tuhan akan engkau alami. Ketenangan di dalam batin pun engkau akan rasakan. Tetapi yang kedua, penghambat daripada ketentraman batin atau ketenangan jiwa adalah kondisi di dalam hidup kita. Yang membuat kita gelisah, yang pertama adalah dosa. Dosa membuat hidup kita tidak nyaman. Ketika Kain membunuh Habel, dia kemudian takut, jangan-jangan ada orang yang membunuhnya. Loh, orang siapa? Apa ada manusia lain sebelum Adam? Tentu saja tidak. Tetapi dia takut kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia mengejar karena dia hidup di dalam dosa. Saudara, ketika Daud berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba, dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4 dia mengaku, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, stres. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kegelisahan terjadi ketika hidup di dalam dosa. Lalu apa yang Daud lakukan? Dia mengaku dosa dan bertobat. Ayat 5 dikatakan, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setelah dia mengaku dosa, bertobat, menyesali perbuatannya, apa akibatnya? Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, kalau ada kegelisahan karena dosa, bertobatlah. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan menyucikannya seperti bulu domba. Apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Ada. Yaitu dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Tetapi kalau engkau mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan tetapi kegelisahan juga terjadi bukan karena dosa semata, tetapi karena kekhawatiran. Khawatir dalam bahasa Yunani dari kata merimnao, artinya pikiran yang bercabang, yang terbagi pada kedua arah. Satu positif, satu negatif. Satu pada pengharapan, satu pada ketakutan. Akibatnya kita tercekik di tengah. Dan saudara tahu, orang yang pikirannya bercabang itu orang yang mendua hati. Dan Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa orang gelisah? Kenapa orang tidak tenang dalam hidupnya? Mendua hati. Karena khawatir. Mendengar hal positif, mendengar juga hal yang negatif. Saudaraku, karena itu jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang yang percaya kepadanya. Khawatir seringkali memberikan bayangan besar pada hal yang sebetulnya kecil.
Khawatir itu disebabkan karena imajinasi negatif yang gede pada hal yang belum tentu terjadi. Karenanya di dalam Filipi 4 tadi ayat 6a dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Senada dengan itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang saudara bisa pikirkan. Apa yang saudara bisa tangani, atasi, lakukan. Tapi lebih daripada itu serahkan kepada Tuhan sebab ia peduli kepada saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi kegelisahan yang berasal dari dalam hati kita karena kekhawatiran ini? Ada dua cara. Yang pertama, berdoa dengan benar. Ayat 6 tadi berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan dalam doa-doamu dengan iman dan ucapan syukur. Ini doa yang benar. Jangan doa sambil ketakutan. Jangan doa sambil nangis, tapi nangisnya itu bukan karena percaya Tuhan disentuh oleh kuasa Roh Kudus, tapi gelisah, khawatir, takut. Mohon, minta kepada Tuhan, tapi dengan iman, dengan mengucap syukur, karena yakin Tuhan akan menjawab segala doa kita. Berserah, jangan takut. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iman mengalahkan segala kekhawatiran dan tantangan. Saudara, pada masa kini ada banyak orang ketika berada di rumah sakit sebelum menjalani proses operasi, mereka minta rohaniwan berdoa terlebih dahulu. Dan ternyata efeknya positif. Tekanan darah yang seringkali naik turun, serangan jantung yang tiba-tiba, dan hal-hal yang lain yang tidak baik itu kebanyakan menjadi normal ketika didoakan. Saya percaya ketika kita berdoa, maka Allah sanggup menjamah setiap sel dari hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Doa ketika engkau merasa bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan hatimu, karena engkau harus yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saya beberapa waktu yang lalu ditawari satu rumah dan juga tanah yang cukup luas di samping belakang gereja. Kita mulai tawar-menawar dan hampir saja harganya sudah mencapai kata sepakat. Tiba-tiba orangnya tidak menghubungi kita lagi. Setelah beberapa minggu saya minta seorang pengurus hubungi. Ternyata sudah dijual pada pihak lain. Dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Aduh, saya nyesel. Kenapa ya hal ini terjadi? Saudara-saudara, tapi beberapa minggu kemudian ternyata ada orang yang jual rumah yang nempel dengan gereja dan di jalan utama. Di depan, saudara, bukan di belakang. Dan setelah tawar-menawar malah jadi yang di depan. Bukankah rencana Tuhan yang terbaik? Sebab kalau kita beli tanah yang di belakang gereja, kita nggak punya uang lagi untuk bisa membeli tanah yang ada di samping depan gereja. Saudara, kadang-kadang kita gelisah. Aduh, keinginanku tidak tercapai. Percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hidup saudara pun rencananya selalu yang terbaik. Karena itu berdoa dengan benar, dengan mengucap syukur, karena yakin rencana Tuhan yang terbaik. Tetapi yang kedua, kita juga harus berpikir dengan benar. Ayat 8 dari Filipi 4 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita ingin mengalami ketenangan jiwa, kita harus menguasai pikiran. Sebab pikiran adalah medan peperangan. Kalau kita banyak khawatir, pikirannya negatif, mana bisa hati kita tenang. Saudara tahu, hanya 8% kekhawatiran kita yang mungkin terjadi. 92% tidak mungkin terjadi. Karena itu jangan terlalu banyak khawatir. Isi pikiran kita dengan hal yang positif, optimis.
Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan manusia adalah penjelmaan dari pikiran-pikirannya. Anda akan menjadi seperti yang Anda pikirkan. Kalau saudara selalu berpikir, aduh saya sakit nih, saya pusing nih. Lama-lama saudara akan seperti itu. Tapi kalau engkau punya pikiran yang benar, saya kuat di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan akan memberikan pertolongan kepadaku pada waktunya. Pikiran yang benar akan menghasilkan sikap hati yang benar. Karenanya di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati yang dimaksudkan di sini adalah, biarlah sikap hatimu yang lemah lembut, keramah tamahanmu, sikap suka mengalah, itu muncul dalam hidupmu. Karena engkau telah mengisi pikiranmu dengan firman dan karaktermu menjadi karakter yang indah. Karakter seperti Kristus. Saudara, isi terus pikiran dengan firman. Baca Alkitab setiap hari. Di tengah kegelisahan engkau mungkin berkata, mustahil saya bisa mengatasinya. Tapi firman berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Mana tahan saya menghadapi pencobaan besar ini. Pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jangan dengar kata manusia, dengar kata Tuhan. Saya nggak mampu mengatasi segala badai kehidupan. Firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau jelek, engkau tidak berarti, engkau tidak akan berhasil. Firman berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Oh, janji Tuhan luar biasa. Karena itu katakan amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin kalau pikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Akibatnya ayat yang ke-7 berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau saudara berdoa dengan benar, berpikir dengan benar, doa, baca firman, damai sejahtera, engkau akan alami. Hatimu tenang, pikiranmu tenang, jiwamu teduh, batinmu akan tentram. Datanglah kepada Yesus Sang Raja Damai, karena Tuhan mampu memberikan damai sejahtera bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah dunia yang gonjang-ganjing, kami mau berseru kepadamu, ya Tuhan, berikanlah ketenangan di dalam jiwa kami. Bapa, kalau kondisi di luar itu penuh dengan gelombang, biar kami memilih untuk tetap bersuka cita, berespon dengan benar. Ya Bapa, kalau di dalam hati kami ada kegelisahan karena dosa, kami mau bertobat. Kalau kami khawatir, kami mau membuang jauh-jauh kekhawatiran, kami justru lebih banyak berdoa. Kami lebih banyak merenungkan firman sehingga hal-hal yang baik dan positif ada dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Situasi dunia mencekam. Wabah pandemi merajalela. Air mata duka tak terbendung lagi. Ketakutan, kekhawatiran, usaha diambang kebangkrutan. Keceriaan untuk belajar sudah tidak ada lagi. Segalanya dibatasi. Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo generasi umat Tuhan, bergabung dalam ibadah doa antar generasi yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 6:30 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan dapatkan hadiah pulsa atau OVO maupun GoPay masing-masing Rp100.000 bagi 50 orang yang beruntung. Live on YouTube GBI Bethel. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, sekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan kalau kami pada hari ini diizinkan kembali bersekutu melalui ibadah online kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian pengagungan kami, penghormatan kepadamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap, bertindak di tengah kenormalan baru ini Tuhan. Mari Tuhan menghadapi kenormalan baru ini Tuhan. Kami mungkin tidak mengerti apa yang ada di depan kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa sekalipun kami berjalan melalui api, sekalipun kami berjalan melalui air, Engkau yang akan menyertai kami Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah untuk setiap dari kami. Rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aktivitas-aktivitas yang kami harus jalani Tuhan di tengah kenormalan baru ini Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan bersama-Mu senantiasa Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, sehingga Kau nyatakan Tuhan kehendak dan rencana-Mu senantiasa dalam hidup kami. Kami tetap berjalan sebagai anak-anak-Mu, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya
menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, salam sehati.